BKS LPD Kabupaten Buleleng menggelar rapat tahunan dengan mengusung tema Strategi Pengelolaan LPD terkait COVID-19. Acara yang dihadiri oleh seluruh pemucuk LPD di Kabupaten Buleleng ini berlangsung di ruang rapat LPD Ambengan Singaraja. Acara rapat tahunan ini digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ketua BKS LPD Kabupaten Buleleng Imade Nyiriase, yang juga Ketua LPD Desa Adat Ambengan mengatakan, di tengah pandemi ini LPD fokus pada likuiditas serta mengajukan permohonan ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali terkait perlindungan hukum adat. Terkait dengan dampak pandemi COVID-19, menurut Nyiriase, perkembangan LPD sekarang ini sesuai dengan tempat geografisnya. Jika nasabahnya sebagian besar dari pariwisata, maka LPD akan terdampak. Jika LPD yang berada di daerah pertanian, perkebunan, dan peternakan tidak terlalu terpengaruh, dibuktikan dengan peningkatan deposito, tabungan, dan laba tercapai serta aset meningkat. Kita hari ini sebenarnya judul rapat kita adalah rapat tahunan BKS LPD Kabupaten Buleleng, tetapi tema daripada rapat kita adalah strategi pengelolaan LPD terkait dengan COVID-19. Tadi sudah dibahas, ada beberapa kesimpulan untuk terkait dengan pengelolaan LPD terkait COVID-19. Pertama, harus fokus pada likuiditas. Yang kedua, kita mengajukan artinya permohonan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Bali, Provinsi Bali, dan MDA Provinsi Bali, itu bagaimana perlindungan hukum adat di dalam pengelolaan LPD. Karena sementara ini masih perlindungan hukum positif saja. Jadi itu yang kami lakukan. Di samping itu juga kerjasama kita dengan mitra kerja LPD di Kabupaten Buleleng khususnya dan Bali pada umumnya. Yang pertama adalah mitra kerja kita dengan PT Jamprida Bali Mandara dalam penjaminan kredit apabila debitur meninggal. Kemudian yang kedua, mitra kerja kita adalah pada Bank BPD Bali, cabang Singaraja dan Serit untuk di Kabupaten Buleleng. Tentu dengan Bank BPD Bali, jadi yang untuk Bali juga. Gitu. Jadi kerjasama kita di sini adalah sudah baik, sudah diberikan pelayanan prima kepada kita, terutama sekali adalah sistemnya jemput bola di dalam pelayanan kepada LPD. Terkait dengan masa COVID itu adalah sesuai dengan pembahasan tadi, sesuai dengan situasi dan kondisi LPD di masing-masing. Karena geografis daripada LPD masing-masing itu berbeda-beda. Kalau di geografisnya tempat wisata itu nasabahnya adalah orang pariwisata banyak, kan itu berat sekali kasusnya. Tapi satu sisi seperti LPD kami di sini di Ambengan, jadi kita ada di area pertanian, perkebunan, peternakan. Jadi kita tidak terlalu terpengaruh. Jadi kami sudah buktikan dengan masuknya deposito, masuknya tabungan itu semua meningkat di atas 30% gitu. Kemudian termasuk laba sudah kami capai. Aset juga meningkat 30% lebih. Artinya tidak ada penurunan. Jadi khusus untuk LPD Desa Adat Ambengan. Kesimpulan kita sudah seperti tadi yang kita sampaikan, sepakat teman-teman untuk melakukan perhatian khusus dalam pengelolaan LPD ini berdasarkan matrik yang sudah diberikan oleh LPD Provinsi Bali. Jadi apapun kebijakan yang akan dilakukan itu diupayakan berpedoman pada matrik LPD itu. Karena matrik ini adalah penilaian yang berbeda-beda. Jadi data yang berbeda-beda yang disampaikan sebagai laporan oleh LPD masing-masing, tentu juga matriknya berbeda-beda. Ini sudah diberikan satu pedoman oleh konsultan LPD Bali agar kebijakan-kebijakan atau program-program yang dilakukan oleh LPD itu adalah efektif sesuai dengan matrik itu. Demikian juga fokus yang paling utama tadi adalah bagaimana pemeliharaan likuiditas, dan LPD mengharapkan tidak hanya itu, kita adalah harus mengikuti ada sistem penilaian Kamel Plus ya. Ada walaupun LPD-nya sehat, tetapi di satu sisi risikonya apakah rendah, apakah tinggi. Gitu. Jadi di sisi ini 3 alatnya di sana. Gitu. 2021 kita seperti tadi sampaikan, walaupun di satu sisi kita adalah strategi-strategi yang sudah ditetapkan seperti tadi, tapi situasi non alam ini belum bisa menjawab. Jadi strategi kita itu. Jadi tentu kita tetap berusaha, tetap kita membuat program, perencanaan, namun ya nanti kalau misalnya COVID sudah bisa berlalu 2021 ya kita mulus kan. Kalau tidak, tentu kita harus merevisi program-program atau rencana-rencana yang ada itu.
Dr. Andes Inyoman Indrayasa, Koordinator LPD Kabupaten Buleleng menyampaikan perkembangan LPD pada kondisi COVID-19 ini berpengaruh dari sisi pendapatan. Harus ada langkah yang diupayakan oleh LPD dari sisi penambahan likuiditas di masing-masing LPD yang memang kondisinya tidak sama. Kami selaku LPD menilai perkembangan LPD dengan kondisi COVID ini cukup berpengaruh. Mungkin dari segi keuntungan yang dicapai ya. Jadi dari dibandingkan tahun 2019 ke 2020 cukup mengalami penurunan. Jadi kami selaku LPD sudah melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh pihak LPD. Salah satu adalah manajemen likuiditas ya, kemudian manajemen earning. Di masing-masing LPD tidak semua sama kemampuannya. Pemucu LPD Desa Adat Pecarakan Nengah Manre SE mengungkapkan, dengan pertemuan antar LPD ini dapat saling bertukar informasi tentang dampak COVID-19, sehingga bisa mencari hal positif yang bisa diterapkan dalam menghadapi kondisi ini. Atas dasar pertemuan ini kita sharing dengan teman-teman dalam hal pasca COVID-19. Ini sudah barang tentu banyak sekali manfaat pertemuan ini antara tukar pikiran dengan teman-teman yang lain yang sama-sama menghadapi situasi sulit kemarin. Yang sudah barang tentu kita mencari hal-hal yang positif yang mungkin kita bisa lakukan di daerah kita sendiri. Salah satu dalam hal seperti saat ini kita benar-benar memperhatikan cadangan likuiditas, penanganan kredit, ada rescheduling, restructuring, termasuk penanganan kredit bermasalah yang sudah barang tentu situasi COVID ini banyak bermasalah sehingga akan mampu meningkatkan daripada likuid itu sendiri jika mampu menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah. Upaya yang kami lakukan dalam hal penanganan kredit bermasalah di lapangan demi kembalinya dana tersebut sudah barang tentu berupaya semaksimal mungkin dalam hal pendekatan kepada nasabah. Kalau sudah dalam kondisi lancar, sedangkan sudah jatuh tempo, kita melakukan perpanjangan. Kalau memang dia tidak mampu, setelah kita analisa misalnya tidak mampu melakukan pencicilan pokok, kita diberikan juga keringanan pokok, yang penting bisa melakukan bunga. Secara umum di Pecarakan memang berdampak terhadap COVID-19 ini, karena ini merupakan benar-benar situasi yang tidak terduga selama ini, yang sudah barang tentu bukan di wilayah kita saja, seluruh dunia ini memang mengalami, memang dampaknya luar biasa, tetapi tetap kita optimis melakukannya, sehingga nanti ke depannya akan pulih sedikit demi sedikit, akan bangkit kembali. Harapan kami kepada seluruh LPD yang ada di Buleleng, karena ini merupakan hal yang baru, mari kita pelajari dari apa yang telah terjadi dalam hal pengelolaan ke depan agar menjadi LPD yang lebih baik dan lebih sehat dari segala hal. Kepala Bank BPD Bali Cabang Singaraja Imade Sudarmo SEMM didampingi Kepala Bank BPD Bali Cabang Seririt Cesar Sanjaya dan Putu Puspareni SE Kasih DJA BPD Cabang Singaraja berharap pada LPD di Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan jalinan kerjasama yang selama ini sudah berjalan dengan baik dengan BPD Bali.